Film dibuka dengan adegan seorang ibu-ibu muda bernama Alice yang baru saja pindah ke rumah suami barunya. Diketahui Alice baru saja menikahi seorang duda kaya yang bernama Paul. Di rumah itu Alice tinggal bersama Paul, sang suami, dan Marcus, anak tirinya. Saat Paul keluar negeri untuk kunjungan kerja, terlihat Alice sedang menyiapkan sarapan untuk Marcus, anak tirinya itu. Melihat anak tirinya gemar membaca, di situ Alice menanyakan buku apa yang dibacanya. Dan ketika Marcus menunjukkan bukunya itu, seketika Alice pun terkaget yang ternyata buku yang dibaca anak tirinya itu adalah buku tutorial teknologi. Dengan tegas Alice mengatakan bahwa buku itu tak seharusnya dibaca untuk anak di bawah umur. Alih-alih mendengar ucapan ibu tirinya, Marcus malah menanyakan umur ibu tirinya itu. Yes, I know. Who's 42? Pada malam hari dengan telepon di tangannya, Alice langsung menghampiri Marcus yang pada saat itu sedang cok di kamar mandinya. Alice memberitahu Marcus jika bapaknya ingin berbicara kepadanya. Hello? That goes without saying. Setelah percakapan Marcus dan sang bapak selesai, Marcus memberikan telepon itu kepada ibu tirinya, dikarenakan Paul ingin berbicara dengan Alice. Karena tak kuat menahan kemolekan tubuh ibu tirinya itu, tanpa diduga si bocil dajjal ini gunung kembar milik ibu tirinya. No, I must go. Hal itu tentu saja membuat Alice, sang ibu tiri, marah dan langsung pergi begitu saja. Semenjak kejadian semalam, Alice berpikir jika ada yang tidak beres pada anak tirinya tersebut. Alice juga tidak pernah melihat jika Marcus bermain bersama anak-anak seumurannya. Singkat cerita, terlihat Alice dan Marcus sedang berada di bandara. Diketahui mereka sedang menjemput Paul yang baru saja pulang dari Perancis. So. Sesampainya di rumah ketika Paul sedang mandi, terlihat Alice juga ada di sana. Tak tahan karena kemolekan tubuh istrinya, pada saat itu juga Paul menyantap lumpia hangat milik istrinya itu di bak mandi. Di tengah kebahagiaan Alice dan Paul, lagi-lagi Alice melihat sesuatu yang tidak beres di mata anak tirinya tersebut. Scene berpindah saat mereka sedang dinner di sebuah restoran. Dan lagi-lagi Marcus berbuat ulah. Marcus menfitnah ibu tirinya itu mencuri uang di lemari bapaknya. Especially wives. I would like to learn Chinese. Alice yang mendengar hal itu pun langsung mengelak dan berkata jika ia tidak pernah mencuri apapun dari suaminya. Dan baku bacot antara Marcus dan ibu tirinya pun terus berlanjut. I didn't have any Spanish money. I'm sure you told me $1,000. Sesampainya di rumah, terlihat Alice diam-diam masuk ke kamar Marcus dan menggeledah lemarinya. Alice sangat yakin jika Marcuslah yang sebenarnya mencuri uang di lemari bapaknya. Bukannya menemukan uang, di sana Alice malah menemukan sobekan kertas dari sekolahan Marcus, yang ternyata isi dari surat tersebut adalah panggilan orang tua. Karena masih penasaran dengan surat panggilan tersebut, keesokan harinya Alice pun langsung bergegas untuk menemui kepala sekolah Marcus. Di sana kepala sekolah menjelaskan jika Marcus sudah dikeluarkan dari sekolahannya, dikarenakan Marcus bertingkah aneh layaknya psikopat. Dan bahkan Marcus suka membunuh kucing-kucing di area sekolahannya. Marcus destroyed it. Pada malam harinya, Alice diajak Paul untuk menghadiri pesta pernikahan temannya. Setelah sampai di acara tersebut, terlihat Alice sangat risih karena melihat semua orang sedang mabuk-mabukan. Tak lama kemudian, Alice menghampiri istri teman suaminya yang bernama Sophie. Diketahui Sophie adalah sahabat baik dari ibu kandungnya Marcus yang sudah meninggal. Dan di sana Sophie menjelaskan kepada Alice kronologi kematian ibu kandung Marcus. Setelah pesta selesai dan di saat mereka sedang perjalanan pulang, Alice memberitahu Paul jika kepala sekolah memberi surat panggilan untuk Marcus.
Alice mengatakan jika surat itu sudah dirobek Markus sebelum ke tangan si Paul. Are those people going What does it matter? Bath or bed or where? choke with zombies? Bukannya membela istrinya yang berniat baik, Paul malah keras kepala dan tetap membela anaknya. Tak mau baku baca dengan sang suami, nampak Alice mengalah dan meminta maaf kepada Paul. No go. Masih penasaran dengan semua hal tentang ibu kandung Markus, Alice mendatangi Sophie kembali dan meminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu kandung si Markus. Di sana Sophie mengatakan jika ia melihat seutas kabel yang tersambung ke bak mandi. Sophie berprasangka jika kematian ibu kandung Markus adalah murni pembunuhan yang direncanakan. Namun tak ada yang tahu siapa yang menaruh kabel tersebut ke dalam bak mandi. Sepulangnya Alice di rumah dan karena masih penasaran, terlihat Alice merayu Paul untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu kandung si Markus. Namun Paul di sana menolak untuk membahas dan bersikeras meminta Alice untuk tidak menanyakan tentang hal itu lagi dan lagi. Suspicions beginning to look like her. Alice yang kecewa dengan suaminya itu pun merasa kehadirannya di rumah itu hanya sebagai boneka, dikarenakan Paul lebih mementingkan Markus ketimbang dirinya. Alhasil Alice pun mulai mabuk-mabukan. Dan pada akhirnya ketika Paul yang ingin dinas ke luar negeri ini hanya berpamitan kepada anaknya saja. Tentu saja hal tersebut membuat Alice semakin kecewa dengan Paul. Saat Paul pergi, Alice bergegas ke loteng untuk memeriksa. Dan di sana Alice menemukan lubang intip milik Markus yang tepat mengarah ke kamarnya. Saat itu juga Alice langsung menghampiri Markus dan meminta penjelasan tentang lubang intip tersebut. Alice juga menanyakan tentang kematian ibunya. Kali ini Alice sedikit tegas agar Markus mau menceritakan kepadanya. The spider fell to at the large trunk. Namun di sini Markus tak ingin menceritakannya secara cuma-cuma. Markus malah meminta ibu tirinya itu untuk membuka bajunya dan menunjukkan lumpia hangat miliknya. Lalu Markus baru akan menceritakan semuanya kepada Alice. Setelah Alice menunjukkan lumpia hangatnya ke anak tirinya itu, Markus akhirnya mengatakan yang sebenarnya, apa yang terjadi kepada ibu kandungnya. Di sana Markus mengakui jika ialah yang telah membunuh ibu kandungnya tersebut. Setelah Paul pulang ke rumah, Alice mengatakan jika Markuslah yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Tak hanya itu, Alice juga menunjukkan lubang intip yang dibuat oleh Markus di atas loteng kamarnya. Namun setelah sampai di loteng, sialnya lubang intip itu sudah hilang. Lagi-lagi Paul semakin tidak percaya dengan istrinya itu. Semenjak kejadian itu, Paul ingin mengirimkan Alice ke psikiater untuk dites kejiwaannya. Sesampainya di psikiater, Alice menjelaskan semuanya kepada psikolog itu. Hingga akhirnya Alice diberikan sebuah pertanyaan sehingga membuatnya semakin tertekan. Dan disitulah akal sehat Alice pun semakin dipertanyakan. Hingga pada akhirnya Alice dikirimkan ke rumah sakit jiwa untuk diberikan perawatan lebih mendalam. Beberapa bulan setelah perawatan di rumah sakit jiwa, Alice dinyatakan sehat dan nampak Paul sedang menjemputnya. Terlihat Alice sudah berubah dan semakin akrab dengan Markus. Bahkan Alice mencium kening si anak tirinya tersebut. Ketika saat mereka berjalan di sebuah taman, dengan sengaja Alice melempar mainan anjing milik Markus ke seberang jalan. Saat Markus mengejar anjingnya, terlihat sebuah mobil yang melintas sangat kencang dan menabraknya. Alhasil Markus pun modar tertabak mobil. Dan di akhir film ini, Alice pun bisa hidup bahagia bersama suami barunya tanpa ada bayang-bayang anak tirinya itu. Dan film pun selesai.